Halo sahabat YKB, bertemu dalam edisi Wasiat Kekal 29 Maret 2025 bersama dengan saya, Pendeta Janet Josephine Mintarjo dari GKI Bromo. Nah, di dalam Wasiat Kekal kita merenungkan firman Tuhan yang secara khusus bertemakan negosiator hari ini. Kita belajar dari kisah Musa di Keluaran 32 ayat 7 sampai 14. Mengawali perenungan kita, mari kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang berdaulat atas kehidupan setiap kami. Engkau mengenal setiap jalan dan keputusan-keputusan yang kami ambil, dan Engkau berkenan agar kami bukan hanya bisa berada di jalan kebenaran Tuhan, tapi juga belajar dari setiap keputusan-keputusan yang kami ambil. Bahkan menanggung setiap konsekuensinya sesuai dengan yang Tuhan rancangkan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau adalah Allah yang mengenal setiap kami, dan untuk itu kami mau lebih lagi mengenal-Mu lewat firman-Mu hari ini. Kami mohon hikmat dari Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sobat YKB, kita akan membaca dari Keluaran 32 dengan fokus pada ayatnya yang ke-11. Ketika Musa dikatakan mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Tuhan, mengapa murka-Mu menyala-nyala terhadap umat-Mu yang telah Kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kuasa yang besar dan dengan tangan yang kuat?" Kata Musa. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita mengenal ada peran yang disebut sebagai negosiator. Negosiator adalah seseorang yang berperan melakukan negosiasi, semacam pembicaraan untuk mencari kesepakatan-kesepakatan dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, Musa yang barusan saja kita baca kisahnya ini ada dalam peran itu saat itu. Peran negosiator. Dia bernegosiasi dengan Tuhan Allah sebab dia tahu Tuhan Allah sudah berencana gitu ya untuk menghukum bangsa Israel. Dalam peran sebagai negosiator, dia berusaha mencari jalan keluar gimana caranya supaya bangsanya ini tidak dihukum. Nah, memang hukuman yang hendak dijatuhkan ini memang sesuatu konsekuensi karena bangsa Israel membuat Tuhan menjadi sangat marah. Mereka berulang kali tidak taat dan selalu bersungut-sungut kepada Tuhan. Padahal Tuhanlah yang memimpin dan menyertai kehidupan mereka sepanjang perjalanan dari Mesir menuju ke Kanaan. Dan Musa dalam peran negosiatornya berusaha untuk melunakkan hati Tuhan dengan memohon-mohon agar Tuhan, mbok ya jangan marah. Tuhan jangan marah terhadap mereka. Ingat semua yang Tuhan sudah lakukan, betapa Engkau mengasihi kami. Musa berusaha untuk bernegosiasi dengan Tuhan. Dan Tuhan ternyata memang mendengar negosiasi Musa dan memutuskan pada akhirnya membatalkan hukumannya. Nah, dari dialog antara Musa dengan Tuhan, kita melihat bahwa Tuhan adalah Allah yang sungguh-sungguh memperhatikan dan mau mendengar kita. Dia mendengar setiap permohonan kita. Dan Allah adalah Allah yang sebenarnya selalu mengundang kita kembali pulang kepadanya. Tuhan yang selalu menyediakan pengampunan dan belas kasihan. Dalam kisah ini tentu Bapak Ibu peran utamanya bukan Musa. Ya, peran utamanya Allah sendiri yang menyediakan pengampunan dalam kacamatanya, dalam pandangannya, sesuai dengan keadilan yang ia sendiri pikirkan dan rencanakan. Tetapi pesan bagi setiap kita ini seringkali seperti umat Israel. Kita bersungut-sungut, kita tidak taat, kita tidak setia, dan ketika ada banyak pelanggaran yang mendatangkan konsekuensi-konsekuensi, baru di saat itulah kita menjerit kepada Tuhan. Tapi Allah ternyata adalah Allah yang memandang kita dengan penuh kasih sayang. Dan Dia di dalam keadilannya, di dalam pengampunannya, di dalam belas kasihannya, Allah yang menghindarkan kita dari segala konsekuensi-konsekuensi maut. Segala yang kita tanggung karena pelanggaran kita masih ada dalam jangkauan Tuhan, tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan, sehingga tertanggungkan, dapat kita lewati, menjadi pembelajaran buat kita. Ia tidak membiarkan kita binasa. Untuk itu, bersyukurlah
dan jalanilah hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Kasih sehingga tidak menginginkan setiap kami ini binasa. Tapi Engkau juga adalah Allah yang adil, yang menginginkan setiap kami yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran ini tetap belajar dan bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan kami. Maka ya Allah yang Maha Kasih dan Maha Adil, ajarlah kami untuk selalu melekat kepada Tuhan, meminta hikmat Tuhan agar kiranya di dalam setiap ketidaksengajaan maupun kesengajaan kami untuk pergi dari jalan yang Tuhan sudah tetapkan, boleh kembali kami disadarkan, boleh kembali kami mengingat setiap perintah Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang selalu memberikan kesempatan kami untuk berubah. Biarlah dengan tuntunan-Mu Tuhan, kami dapat mengingat apa yang Musa lakukan, juga yang bangsa Israel harus jalani di dalam kehidupannya, bahwa Engkau adalah Allah yang menunjukkan sebagai Allah yang adil tapi juga Allah yang Maha Kasih, yang menolong kami, menyelamatkan kami untuk bisa melewati setiap pembelajaran yang Tuhan berikan. Kami memohon hikmat-Mu senantiasa Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami gantungkan seluruh kehidupan kami. Amin. Demikian Sobat YKB perenungan firman hari ini, dan sampai ketemu di dalam episode-episode selanjutnya. Tuhan memberkati.